Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang sangat mulia di pagi hari, keberkahan pagi ya. Al barakah fi bukuriha ya. Kita dihantarkan untuk bisa salat subuh berjamaah. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang media sosial atau medsos, di mana medsos ini sesuatu yang barangkali ya, yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin hanya orang yang hidup di sangat remote place yang pedalaman sekali mungkin yang nggak ada medsos, tapi kalau rata-rata umumnya itu pasti kenal medsos. Dan jemaah sekalian, Islam sebagai agama yang syumul, agama yang meliputi segala faktor kehidupan manusia, tentu juga Islam memberikan guidance, memberikan satu rambu-rambu dalam bermedsos ini. Jadi tidak ada satupun kehidupan manusia yang tidak dibahas dalam Islam. Sampai yang sekecil-kecil pun ya, ada pembahasannya. Bahkan orang yang menguap saja itu ya, ada guidance-nya. Ya. Orang menguap supaya menutup mulut. Atau orang yang perkara-perkara kecil ada, apalagi perkara besar. Medsos ini termasuk perkara yang besar. Kenapa besar? Karena melibatkan ya, orang-orang lain. Ya. Jadi persoalan yang melibatkan orang lain ini, ya, persoalan dalam agama kita yang mendapatkan perhatian. Ya. Di antara tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi adalah memperbaiki hubungan antara satu orang dan orang lain dalam akhlak. Kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini dalam bahasa yang kita kenal ya etika. Walaupun etika dan akhlak itu berbeda ya. Karena etika dalam pandangan manusia belum tentu sama dengan akhlak dalam perspektif Islam ya. Jadi akhlak ini lebih detail ketimbang etika. Kalau orang barat misalnya menyebut beretika ya, itu belum tentu berakhlak dalam pandangan Islam ya. Karena kalau dalam Islam itu akhlak itu ada akhlak zahir dan akhlak batin. Nah, ini kita berbicara yang zahir dulu deh ya. Nah, jemaah sekalian, media sosial ini bagaikan kalau kita lihat seperti, kalau dimisalkan seperti pisau bermata dua. Artinya pisau itu bisa memberikan manfaat, juga bisa memberikan mudarat. Tergantung siapa yang megang pisau itu. Kalau di tangan seorang butcher ya, seorang tukang daging ya, maka pisau itu akan manfaat sekali. Tapi kalau tukang begal, nah itu bahaya itu. Begitu juga medsos. Siapa yang bermedsos itu sangat sangat mempengaruhi ya, antara maslahat dan mafsadat. Ya. Maka itu perlu adanya etika, adanya akhlak, adab dalam bermedsos. Wah, hari ini kita saksikan di media sosial ini enggak karu-karuan ya. Apalagi kalau kita baca komen-komen itu, waduh ya, luar biasa. Orang seperti tidak mengenal adanya rambu-rambu kesopanan ya. Komen itu
astul di sana, astul. Asal apa? Asal tulis ya. Kadang komennya itu Masya Allah begitu merendahkan martabat seseorang ya. Ya mungkin karena dia pikir nggak ketemu orangnya mungkin ya, nggak ketemu orangnya ini gitu. Komennya itu luar biasa. Padahal tidak satupun gerak ya, kecuali tercatat oleh dua malaikat, Raqib dan Atid. Ya. Jadi tulisan-tulisan kita di berbagai komen itu ada pertanggungjawabannya. Tidak sembarangan ya, ada pertanggungjawabannya. Apalagi komen itu berkaitan dengan orang lain. Nah, ini yang perlu kita bicarakan ya Mas kalian. Banyak kita temukan di medsos ini maslahat. Ya. Saya juga banyak menemukan maslahat di medsos ini. Misalnya kita bisa belajar ya, tentang syariat Islam, tentang tahsin, tentang berbagai macam ilmu-ilmu keislaman dalam medsos, baik itu yang sifatnya bergerak seperti YouTube ataupun yang artikel-artikel ya. Banyak ya. Bahkan terbantu sekali ya dengan medsos ya. Kalau mencari ayat susah-susah tinggal ketik udah muncul ya. Dengan lengkap dengan tafsirnya. Ini dari segi maslahat memang tidak bisa dipungkiri. Medsos ini bermanfaat, tapi satu sisi medsos ini juga sangat mudarat. Kalau yang menggunakan medsos itu ya bukan orang yang mengambil manfaat tapi mengambil mudarat. Tidak sedikit orang yang berjam-jam ya, dalam kemudaratan, kesia-siaan, bahkan dalam maksiat di dalam medsos itu. Makanya mas sekalian, yang kita akan terang bermedsos ini yang berkaitan dengan interaksi ya. Karena kalau misalnya HP hanya dilihat sendiri, tidak ada hubungan sama orang lain, itu dosanya dia sendiri aja. Ini cenderung kita ini kepada yang interaksi sesama ya, secara horizontal, relation, relasi horizontal. Karena tidak sedikit persoalan itu menjadi ya semrawut disebabkan oleh viralnya sebuah ya, berita itu, kemudian komen segala macam ya, akhirnya menjadi ruwet. Jamaah sekalian, di antara etika ya, di dalam kita bermedsos ya, maka yang pertama dia menulis atau berkata yang baik ya. Kalau memang tidak bisa, ya lebih baik tidak nulis apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, maka berkata yang baik atau diam. Karena sekarang ini bukan kata-kata ya, bukan hanya kata-kata, mungkin falyaktub jadi ya, menulislah yang baik atau diam. Tapi juga ada kata-kata kalau YouTube itu kan kata-kata bahasanya luar biasa ya. Jadi hendaknya berkata yang baik. Perkataan yang baik ya tentu perkataan yang maslahat. Perkataan yang mengandung kesopanan. Perkataan yang menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita saksikan tayangan-tayangan ya, baik itu dalam tayangan yang sifatnya verbal, itu yang dengan kata-kata, maupun yang sifatnya tulisan ya, itu banyak sekali yang mengandung mudarat. Bahkan jemaah sekalian, tidak sedikit orang mencari perhatian orang lain dengan tayangannya itu ya, dengan narasinya itu. Dia buat yang bombastis agar orang melihat tayangan dia. Ya kata orang istilahnya, tidak sedikit orang yang demi mendapatkan followers gitu, untuk mendapatkan views ya, itu dia buat kata-kata yang tidak baik ya, supaya banyak yang mengunjungi ya.
channel dia. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik atau diam. Nah, jemaah sekalian, kemudian di antara etika lagi ketika kita bermedsos adalah bertabayun. Karena berita di medsos ini, saya seringkali melihat berita itu judulnya itu begitu ya, tapi isinya dan lain lagi. Begitu dicek ke sumber yang lain ternyata berita bohong. Maka Al-Quran memberikan satu guidance, satu petunjuk dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam surah Al-Hujurat ini. Wahai orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu dengan berita, dengan kabar, ya, maka hendaklah engkau bertabayun. Kenapa penting kita tabayun? Nah, tabayun ini artinya apa? Kalau bahasa aslinya tabayyana, ya tabayyanu itu artinya jelas. Jelas ya. Dalam surah, kalau dalam ayat yang berkaitan dengan puasa kan itu hatta yatabayyanal khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makanlah, minumlah sampai jelas mana benang hitam, mana benang putih dan benang hitam. Jadi tabayyun itu artinya ya mencari kejelasan lah. Bahasa kitanya apa tuh? Klarifikasi ya. Ya, mencari kejelasan nih berita ini benar apa enggak nih? Nah, orang-orang fasik ini beritanya nggak bisa dipercaya, Pak. Anggap kalau kita masuk medsos itu ya harus melihat siapa yang bawa berita itu. Yang paling aman ya sementara dianggap fasik semua aja deh, ya, biar nggak terlalu ini ya. Karena kadang-kadang kayaknya beritanya benar, ternyata bukan, ternyata bohong. Ya. Jadi kalau datang orang fasik dengan berita, maka diperjelas dulu beritanya benar atau tidak. Kenapa? Orang fasik, orang munafik itu seringkali memberikan berita-berita kizib, berita-berita yang bohong. Dan ini orang munafik itu senang sekali memberitakan berita-berita yang memperkeruh suasana. Pernah bahkan Nabi aja menjadi salah satu korban berita itu, yaitu ketika Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam satu kafilah rombongan, akhirnya tertidur kan, dia mencari kalung sampai capek tertidur di atas untanya, ya. Unta itu dipandu ya, talinya itu oleh sahabat Sofwan kali namanya. Wah, itu beritanya luar biasa. Beritanya kalau bahasa kitanya digoreng, dia apa? Digoreng sedemikian orang-orang munafik ya, bahwa Sayyidah Aisyah ini ada hubungan spesial lah dengan si Sofwan ini. Padahal nggak jauh dari rombongan itu. Tapi karena tadi kemampuan ya misalnya mengolah berita itu luar biasa sehingga mempengaruhi suasana. Bahkan Rasulullah sampai marah kepada Aisyah yang akhirnya turun ayat. Allah memberikan klarifikasi langsung bahwa Aisyah tidak bersalah. Baru Nabi itu plong. Ini orang munafik nih, Pak. Nah, ini di media ini banyak sekali orang munafik nih. Para bahasa kita itu? Buzzer para buzzer ini ya. Influencer ini kan ya membuat berita itu sesuai dengan bayaran yang dia terima ya. Siapa ngasih uang ya dia akan membuat berita tentang orang itu gitu, atau disuruh memberitakan apa gitu.
Misalnya orang beritakan kamu jatuhkan orang itu, maka dia akan cari cara bagaimana cara menjatuhkannya, beritanya dibuat segala macam supaya orang itu jatuh martabatnya. Nah, ini orang-orang fasik, ya. Orang yang bekerja, ya, untuk uang, menghalalkan segala cara. Maka kalau kita membaca satu berita, maka hendaknya fatabayyanu, hendaknya engkau mencari kejelasan. Mencari kejelasan berita itu benar atau enggak. Ini kita sering menemukan berita, sudah kita baca serius-serius gitu ya, begitu kita cek ternyata wah bohong ini ya. Nah jemaah sekalian, kenapa kita penting tabayun? Antusibu qauman bijahalatin, agar engkau tidak menvonis, menjudge, menilai, apa lagi ya? Ya begitulah kurang lebih, ya. Menuduh ya sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan. Ya, jadi karena ketidaktahuan baca berita, langsung komennya ya kepada orang itu, misalnya kepada kelompok itu enggak baik ya. Karena ketidaktahuan akhirnya perlulah kata-kata yang enggak baik, menuduh yang enggak baik ya. Lalu setelah adanya klarifikasi, setelah adanya ya bayanat, keterangan-keterangan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka engkau menyesal terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Jadi ketika berita digoreng, akhirnya membuat marah orang atau membuat kacau ya, akhirnya ada korban ya. Dari kekacauan itu ada korban. Ternyata ini hanya sebuah fitnah atau berita hoax. Ini korban sudah menjadi sasaran ya. Orang pada menyesal. Ini jamaah sekalian. Ini sekarang yang lagi digoreng-goreng ini apa nih? Berita apa? Berita pesantren nih Pak ya, lagi digoreng. Satu sisi tidak bisa dipungkiri ada pesantren yang seperti itu ya, sebagaimana yang viral akhir-akhir ini. Tapi sisi lain yang menggoreng juga banyak, seolah-olah pesantren itu semuanya apa? Negatif gitu. Sehingga orang mau ngirim anak ke pesantren itu ragu-ragu gitu. Wah, jangan-jangan anak saya nanti jadi korban gitu. Kira-kira begitu. Apalagi beritanya itu yang jadi korban bukan hanya perempuan, laki-laki pun jadi korban juga. Wah, ini gimana nih? Padahal dari ribuan pesantren itu iya banyak, tidak banyak yang begitulah, 1, 2, 3 aja. Tapi digoreng-goreng, diberitakan berbagai macam. Nah ini jamaah sekalian, jadi tabayun penting, apalagi menyangkut martabat seseorang ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba itu Pak, itu cabangnya ada sekitar apa ya, kesalahan riba itu ada 70 atau berapa itu ya. Jadi dosa riba itu ya, yang paling rendah itu adalah seorang anak menzinai ibunya. Tapi ada riba yang besar apa? Yang paling besar adalah kehormatan seorang muslim. Jadi menjatuhkan kehormatan seorang muslim itu lebih berat daripada riba. Maka ketika kita misalnya mendengar seseorang ya anggaplah diberitakan seperti itu harus klarifikasi, jangan sampai kita akhirnya memberikan tanggapan yang nantinya kita sendiri menyesal. Oh ternyata enggak begitu. Sementara martabat dia sudah jatuh oleh komen-komen kita gitu ya. Oleh ya tanggapan netizen itu ya. Akhirnya apa? Menyesal. Nah ya sekalian, satu hal ya, tabayun ini penting ya. Nanti soalnya ini Pak ya, di dalam perkara kehormatan ini ya, al-ird namanya ayatnya, itu ada bahasanya dalam hadis itu, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in
falyatahallalhu minhul yawm. Barang siapa yang punya kesalahan kepada saudaranya dalam perkara kehormatan atau lainnya, hendaknya dia segera minta maaf. Nah, persoalannya Pak, misalnya nih, kita memberikan komen buruk pada seseorang, ya, yang kita sebetulnya belum tabayun, belum jelas nih orang ini ya, tapi sudah dituduh bermacam-macam. Nah, ini yang berat Pak. Falyatahallalhu minhul yawm. Minta maafnya nih gimana gitu? Minta maafnya ini kepada orang yang dituduh ini. Kan kalau ketemu dia mungkin susah karena mungkin dia public figure atau gimana. Ya, mungkin bisalah salah satunya dia juga mendikir lagi. Saya merasa berdosa, bersalah karena memberikan komen yang seperti ternyata tidak benar. Tapi kepada orang yang sudah dijatuhkan martabatnya itu minta maafnya gimana? Makanya ketika kita akan mengetik sesuatu, yaitu pikir-pikir dulu nih, kira-kira ini salah apa enggak. Nah, jamaah sekalian ya. Nah, ada orang mengatakan orang misalnya salah, kita anggaplah membahas itu. Ini yang disebut dengan apa? Ghibah ya, ghibah. Ghibah itu artinya apa? Memberitakan kesalahan seseorang yang kalau orang itu mendengar atau tahu dia nggak suka. Itu namanya ghibah, Pak. Nah, kalau orang tidak melakukan kesalahan kok diberitakan melakukan kesalahan, itu bukan ghibah, namanya fitnah. Lebih besar lagi dosanya itu. Nah, kalau ghibah orangnya memang salah, orangnya memang melakukan itu gitu. Tapi diberitakan, yang sekiranya orang yang melakukan itu mendengarkan apa yang kita beritakan, dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Ini kan di medsos luar biasa ghibah ini, luar biasa. Walaupun ghibah itu secara umum dihukumi haram, ya. Karena dalam surah Al-Hujurat karena itu Pak ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, dan jangan saling menggibah sebahagian engkau dengan sebahagian yang lain. Adakah salah seorang dari kalian mau memakan bangkai daging bangkai saudaranya? Jadi ghibah ini secara umum nggak boleh Pak, tapi memang Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Adhkar maupun Riyadhus Shalihin itu memberikan beberapa ghibah yang boleh, beberapa ghibah yang boleh. Jadi ada ya mustasnayat, ada exception ya. Walaupun secara hukumnya secara umum nggak boleh, tapi ada ghibah yang diperbolehkan. Apa itu? Yang pertama adalah hibah amamal hakim, di pengadilan. Itu boleh Pak. Ketika hakim akan memutuskan sebuah perkara, hakim itu akan bertanya kan, apa yang dilakukan oleh dia kepada bapak atau kepada ibu misalnya. Kan mau nggak mau dia harus menceritakan kesalahan orang itu, supaya hakim itu bisa mengambil kesimpulan. Nah itu boleh Pak. Di hakim itu boleh kita menceritakan kesalahan seseorang. Kenapa? Karena istifta, meminta fatwa. Mencari kebenaran, keadilan. Kalau dia nggak cerita, nanti hakim bagaimana bisa memutuskan? Maka ghibah yang pertama boleh. Yang kedua apa? Ghibah istifta, meminta fatwa. Itu juga boleh Pak. Ghibah, misalkan bapak datang ke sebuah qadhi, ya, qadhi itu kayak hakim atau ulama. Bapak ingin mencari hukumnya secara syara seperti apa? Berceritalah bapak tentang saudara atau tentang istri, suami, kesalahan beliau, saya diperlakukan seperti ini, atau saya punya adik atau saya punya kakak menyerobot tanah saya misalkan, kan harus diceritakan itu. Soal warisan misalnya, ini sebetulnya aib itu kan, tapi harus diceritakan. Kenapa? Karena
Pak Ustadz atau Pak Kiai itu nggak bisa memberikan fatwa kalau nggak jelas persoalannya, ya, nggak jelas persoalannya. Ya saya termasuk sering mendengarkan ghibah orang tuh. Bukan apa? Karena dia mencari apa? Mencari apa istilahnya? Iya, kayak advice, nasihat, gimana Ustaz nih kasusnya seperti ini. Hanya memang orang yang sudah terlanjur ya mendengarkan ghibah seperti itu ya hendaknya bisa stop aja di situ. Jadi jangan lagi dilanjutkan, di forward kemana-mana gitu ya. Itu menjadi ghibah beneran, Pak. Maka ada apa ya? Saya pernah tuh di medsos tuh, saya pernah melihat satu tayangan namanya apa gitu, sharing apa gitu ya. Orang menceritakan tentang aib mertuanya, aib suaminya, aib siapa gitu depan orang banyak ya. Walaupun ustadznya itu berikan solusi, tapi ghibahnya juga luar biasa itu. Akhirnya orang tahu, oh ternyata mertuanya begitu, oh ternyata istrinya begitu. Nah ini nggak bagus sebenarnya. Maka istifta itu Pak tidak boleh di depan umum yang akan membuat martabat seorang jatuh. Kalau dia memang istifta minta fatwa, ya datang sendiri kepada Pak Kiai itu secara empat mata gitu. Jadi dia aja yang tahu itu, ya. Apa yang diceritakan, apa kesimpulannya. Bukan depan umum sehingga semua orang tahu persoalan dia dengan mertuanya, persoalan dia dengan suami atau istrinya. Walaupun mukanya kadang-kadang dia apa? Ditutup ya. Tetap aja ketahuan itu. Nah, jemaah sekalian, ini apa namanya? Ghibah. Apalagi yang boleh ghibah, Pak. Jadi ghibah yang boleh berikutnya apa? Yaitu litahdir boleh itu. Untuk memperingatkan ya dari kerusakan yang dibuat oleh seseorang. Contoh gini. Misalnya orang kita punya tetangga ini pengedar narkoba misalnya. Itu kan aib sebenarnya. Tapi boleh kita berkata, kamu jangan deket-deket dia. Dia ini apa? Pengedar narkoba. Itu namanya tahdzir, memperingatkan. Itu ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada hubungan maslahat, wah diceritakan kejelekan orang, itu ghibah bener. Harus minta maaf ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan itu, minta maafnya kepada orang yang dia ghibahkan itu berat ya. Apalagi orangnya udah meninggal, misalnya gimana kalau orang udah meninggal? Ya salah satunya adalah dengan mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir billah. Kalau terlanjur ya, kan kalau di medsos kita belum tentu ketemu dengan orang yang dighibah itu ya. Bener, saya itu kalau baca komen ada maaf dia ada salah satu orang lah, mungkin dia salah juga dia buat hal, tapi wah ini kayaknya ODGJ, apa tuh? ODGJ gitu. Ada ODGJ kan berarti apa tuh? ODGJ orang dengan gangguan jiwa, crazy man ya. Tapi orang dengan mudah mengatakan. Jemaah sekalian ya. Nah, ini jadi apa? Tadi ghibah. Apalagi fitnah. Fitnah lebih parah lagi. Orang tidak melakukan kesalahan diberitakan melakukan kesalahan. Lebih berat lagi nih Pak, fitnah. Kalau katanya fal yatahallalhu minhul yaum, minta segera dihalalkan, dimaafkan. Yang berikutnya di dalam medsos ini Pak, ini ada yang namanya ya amal jariyah, ada juga yang namanya apa? Zambun jariyun ya. Jadi ada amal yang mengalir pahalanya, ada juga dosa yang mengalir juga. Ini di medsos nih Pak. Kalau orang misalnya dia berikan satu ceramah ya yang berkaitan dengan kebaikan lah ya. Ceramah itu menyentuh banyak orang sehingga orang melakukan kebaikan,
ya berdasarkan termotivasi oleh ceramah dia itu, maka luar biasa itu pahalanya mengalir. Orang yang mengikuti dia dapat pahala dengan amal dia, tapi orang yang diikuti juga dapat pahala. Kenapa? Karena orang ini meneladani orang yang baik ini. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, ya, falahu ya, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang berikan teladan mulia, teladan yang baik, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurim syai'. Siapa yang berikan teladan yang baik, dia dapat pahala dari teladan tersebut, dan dia dapat pahala dari orang yang mengikuti teladan itu. Jadi orang misalnya menunjukkan satu contoh baik lah, dia dapat pahala karena dia melakukan amal yang baik. Nah, orang yang mengikuti, segitu banyaknya orang itu, dia dapat pahala juga. Sebagaimana kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia juga dapat pahala daripada orang yang melakukan kebaikan, ya, seperti dia. Nah, kalau yang melakukan kebaikan 1000 orang, ya dia 1000 juga dapat pahala dari di contohnya itu. Tapi ada tapinya nih Pak nih, ya. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarim syai'. Siapa yang memberikan contoh buruk, teladan buruk, ya, motivasi buruk, dia dapat dosa dari teladan yang buruk itu dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Bayangkan kalau yang ikut dia 1000 orang, ya, dosa 1000 orang itu, ya. Nah, ini kalau dalam hadis itu apa? Tidak ada satu pembunuhan di dunia ini kecuali Qabil itu kecipratan dosa, Pak. Karena Qabil yang pertama kali apa? Memberikan teladan pembunuhan. Kan pembunuhan pertama di dunia ini oleh Qabil, ya. Qabil ini anaknya Nabi Adam, ya. Karena ya cinta tertolak, akhirnya kalau waktu itu mungkin nggak tahu apa yang dibunuh bagaimana. Ya kalau sekarang begitulah, cinta tertolak, golok bertindak, gitu begitu, ya. Qabil begitu, karena hasad kepada Habil, ya. Nah, begitu juga di medsos, Pak. Ini maaf nih, ya. Terutama wanita nih, ibu-ibu, ya. Wanita-wanita ini tampil dengan berbagai macam penampilan, ya, yang akhirnya penampilan dia ditiru oleh begitu banyak perempuan. Maksiat yang dilakukan itu, Masya Allah, itu dia dapat dosa dari perbuatan tampil itu, dan juga dia dapat dosa dari seluruh orang yang mengikuti dia. Nah, kan ini maaf ibu-ibu ini hati-hati nih kalau tampilannya diikuti oleh orang. Waduh, bapak-bapak juga sama, ya. Melakukan satu tampilan, ya, tayangan atau apa saja yang buruk, lalu diikuti oleh begitu banyak orang, maka dosanya berlipat-lipat itu. Kalau kata Nabi, ya, orang melakukan dosa itu kemungkinan mu'afa, kemungkinan besar itu bisa diampuni, dimaafkan Allah. Illal mujahir, kecuali orang yang apa? Menjaharkan perbuatannya itu, Pak. Jadi dia menunjukkan kesalahan, ya, perbuatan buruk yang dia lakukan, dia tampilkan gitu, dia tayangkan, dia viralkan, maka ini orang ini jauh dari ampunan Allah. Kenapa? Orang diperintah, orang kalau melakukan keburukan itu hendaknya dia merahasiakan keburukan itu, bukan malah menampilkan keburukan tersebut. Menampilkan keburukan orang saja Pak nggak boleh. Kalau dalam surah
Surah An-Nisa ya, 148 kalau saya. La yuhibbullahul jahra minas su'i. La yuhibbul jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulib wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi ini Pak ya. Allah itu tidak suka ya. Allah tidak suka ya, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulib wa kana Allahu sami'an alima. Surah An-Nisa 148. Allah tidak suka tersiarnya ya keburukan ya, dari kata-kata yang buruk, caci maki dan segala macam, illa man dzulib, kecuali orang yang dizalimi. Wa kana wasami'an alima, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi menjaharkan ya keburukan seseorang itu tidak disukai oleh Allah. Kalau dalam tafsirnya itu saya baca Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan itu masalah doa Pak. Tapi dalam penafsir yang lain mengatakan bukan dalam masalah doa saja, masalah berita. Jadi keburukan seseorang ya, Allah tidak suka dicerita-ceritakan, termasuk dalam berdoa. Illa man dzulib, kecuali orang yang terzalimi. Di tafsir dikatakan apa? Gini misalnya, orang berdoa ya, terhadap orang yang zalim kepada dia itu boleh Pak. Kecuali orang dizalimi. Jadi misalnya ya Allah, orang itu ya Allah jahat banget dengan saya Allah. Bapak doa misalnya, tolong ya Allah balas kesalahan dia bisa di dunia ini ya. Itu boleh. Karena dia orang yang tapi ayat berikutnya mengatakan, tapi memaafkan itu lebih baik. Ya kalau mampu maafkan. Kalau mampu ya. Tapi kalau seandainya dia berdoa, itu doanya luar biasa loh. Doaul mazlum, doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab di antara dia dan Tuhannya. Jadi tersebarnya keburukan di antara kaum muslimin itu Allah gak suka. Ini Pak ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara apa namanya etika bermedsos adalah tadi Pak, menutup ya, jalan-jalan keburukan. Ya, jangan sampai kita justru buka yang akhirnya menolong orang melakukan keburukan. Kan banyak itu orang melakukan kejahatan karena katanya dia terpengaruh oleh media gitu. Kenapa kamu lakukan itu? Saya ini Pak lihat gitu jawaban dia. Atau apa cara hal yang orang tidak tahu dalam melakukan keburukan dikasih tahu, ada apa istilahnya tutorial membuka brankas tutorial apa gitu ya. Terakhir saya baca itu orang mencuri apa tuh kotak amal dengan apa ya Pak? Apa ya? Ditarik ada lem di ujungnya itu. Di mana itu? Ini kalau dituduh orang lain ya, bahaya nih. Jadi nama menolong orang itu Pak, itu bisa syafaatan hasanatan, bisa syafaatan sayyiatan. Menolong itu kan banyak, ada menolong dengan materi, artinya uang segala macam. Bisa juga menolong dengan tutorial, menolong dengan narasi, menolong dengan keterangan-keterangan, menolong juga. Ada ayatnya yang mungkin masih bisa dibaca di rumah ini. Ini dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 85. Saya baca aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita.
Artinya begini, kurang lebih barang siapa menolong pertolongan yang baik, maka dia dapat mendapatkan pahala dari pertolongan tersebut. Bapak misalnya Pak, di medsos lah, menerangkan tentang kebaikan, menolong orang untuk menyelesaikan masalah misalnya. Maka kita dapat pahala dengan menyelesaikan masalah orang itu. Ini pertolongan yang baik. Membantu seseorang dengan bantuan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau membantu bantuan yang apa? Buruk, sama dapat dosanya. Ada orang misalnya gini, maaf nih, kadang saya beri misal seperti ini. Ada orang, wah apa kira-kira yang belum ada di tempat saya di Beji misalnya. Kayaknya kalau warung udah banyak, kuliner banyak. Ini yang belum ada nih diskotik, misalnya. Yang belum ada. Ini teman yang satu ini, oh itu bagus, saya bantu untuk bangun diskotik. Akhirnya dia bantu jadi kontraktor, jadi berdirilah sebuah diskotik atas bantuan temannya ini. Ya. Tiap malam orang joget, orang mabok segala macam ya. Maka selama diskotik itu yang membuat orang berdosa, selama itu pula orang dua ini ya, yang owner dan yang apa, bantuin ini terus teralir dosa, karena ini menolong keburukan sama bapak ini. Jadi pertolongan, jadi fikih pertolongan itu, ya. Kalau kita menolong harus lihat-lihat nih kira-kira pertolongan saya ini akan membuat orang ini berdosa atau berpahala. Oh kalau kira-kira justru akan berbahaya, jangan ditolong. Jangan ditolong, karena kita nanti kecipratan dosanya. Sebaliknya kalau kita menolong yang baik, ya, juga dapat pahalanya. Nah di medsos lah seperti itu kurang lebih. Ya. Inspirasi yang kita berikan kepada orang ini positif atau negatif? Kalau positif ya alhamdulillah, pahalanya mengalir. Ya. Nah jemaah sekalian ya, ini ya maaf nih ya, ada orang sudah meninggal Pak. Tapi tayangan dia itu nggak bisa dihapus, tayangan yang buruk-buruknya itu, karena itu sudah gimana menghapusnya, orang sudah di HP masing-masing orang kan. Kalau dia film juga dia nggak bisa menghapus, karena film dia itu sudah dikontrak oleh sebuah perusahaan kan, bukan milik dia lagi, hak ciptanya ada di perusahaan itu. Gimana itu? Seperti itulah kira-kira Pak ya. Orang itu terbaring di kubur, tapi filmnya itu ataupun perbuatan dia semasa hidup yang buruk itu terus ditonton orang, terus mempengaruhi orang, terus memotivasi buruk kepada orang. Nah ini Masya Allah, kasihan sekali yang ada dalam kubur. Ya kecuali dia tobat nih, tobat dia sudah berusaha semampu mungkin. Ya saya kira nggak bisa kalau dia menyetop tayangan itu nggak bisa. Kenapa? Itu tadi udah terlanjur viral kemana-mana ya. Tapi kalau dia tobat sih mudah-mudahan Allah maha bijaksana. Tapi kalau dia nggak tobat, dia malah bangga gitu, malah dia bilang nggak apa-apa saya masuk neraka nanti di sana kumpul dengan Michael Jackson misalnya gitu. Itu dia nggak merasa bersalah kan? Wah ini bahaya kalau nggak tobat. Mudah-mudahan dia bertaubat. Nah jadi teman sekalian, etika bermedsos yang kita bahas hari ini, terutama sekali bagaimana ya menjaga interaksi kita dengan sesama netizen atau yang lainnya atau siapapun juga ya, agar kita ini tidak, ya tadi pertama memberikan satu pertolongan yang buruk, kedua memberikan contoh yang buruk, ketiga menjatuhkan martabat seseorang atau menfitnah seseorang ya, memberikan komen-komen yang tidak baik ya, ataupun kita sendiri ya, menjadi pelaku dari kesalahan itu ya, yang akhirnya dicontoh oleh banyak orang. Kan ada Pak yang sengaja dia menunjukkan kesalahan dia gitu, yang akhirnya menginspirasi orang untuk mengikuti perbuatan dia itu. Nah, ini contoh yang tidak baik. Nah jemaah sekalian, bukan berarti bahwa medsos itu buruk, seburuk ya seperti yang
kadang-kadang orang sangka, ya banyak juga medsos yang berikan kebaikan-kebaikannya. Maka uh, Islam mengajarkan ya, kepada kita ya, antara mafsadat dan maslahatnya. Mana? Kalau seandainya di dalam bermedsos itu kita tidak bisa mengambil manfaatnya, ada yang mafsadat, maka hukum fikih itu seperti dar'ul mafasid atau daf'ul mafasid aula atau muqaddamun min jalbil manafi. Menolak keburukan itu diutamakan atau didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi misalnya apa ya? Ada medsos. Kalau saya masuk ke dalam dunia medsos, ini kira-kira lebih banyak mudarat atau lebih banyak manfaat. Kalau sekiranya itu akan lebih banyak mudarat, walaupun ada manfaatnya, maka kita menghindari medsos. Sekiranya ya, seperti itu. Jadi dalam hukum, dalam kaidah usul itu, menolak keburukan itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Medsos ada manfaatnya, nggak bisa dipungkiri, ada manfaatnya. Tapi andekan ya keterlibatan seseorang di medsos itu akan membuat dia jauh lebih buruk mudaratnya itu, maka sebaiknya dia menghindar. Walaupun dia bisa juga mengambil manfaat, tapi kalau dia di situ dia nggak bisa menghindari kemudaratannya, karena medsos ya maaf itu kan godaannya luar biasa. Kalau memang dia nggak bisa, ya sudah, lebih baik dia vakum aja. Ya kalaupun menggunakan ini ya sekedarnya aja WA aja. Kalau dia nggak mampu, nah kalau dia mampu ya lain lagi. Ada kaidah yang kedua Pak, ahafud dararain. Jadi medsos ini kan ada bahayanya nih ya. Ahafud dararain, mengambil bahaya yang lebih ringan. Antara menggunakan medsos dan tidak menggunakan medsos, mana yang lebih ringan bahayanya? Ini juga kaidah usul fiqh. Jadi ada yang disebut misalnya ya mungkin ya kalau kita ini kayaknya tidak bisa bersifat black and white ya. Hitam putih itu aja susah, kalau hidup sekarang itu aja susah ya. Garis demarkasi black and white nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing sebelah sini ini ya begitu tadi. Makanya kebanyakan kita hidup di apa? Di gray zone, di apa? Di antara hitam atau putih ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana Pak? Ya, ada kaidah usulnya juga itu. Artinya apa? Ambil yang paling ringan bahayanya. Jadi jamaah sekalian, saya pribadi nggak bisa terlepas dari apa? Medsos. Contohnya tadi Pak, saya lagi nyari bahan ayat tadi, saya lupa di ayat di surat apa. Tinggal ketik, tahu-tahu sudah muncul ayat ini tafsirnya seperti ini. Nah, ini contoh manfaat. Jadi tidak bisa kita berlepas ya, istibrok betul-betul bebas dari medsos tuh ya susah ya. Akan tetapi ya mas sekalian, karena kita kaum muslimin yang punya ya petunjuk rambu-rambu oleh syariat kita, maka sebisa mungkin, semampu mungkin kita ya mengikuti akhlak-akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah tadi ya. Jauh dari riba-riba, jauh dari fitnah, jauh dari memberi petunjuk yang tidak, memberi contoh yang tidak baik, menolong yang tidak baik, atau mencaci maki nih Pak. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu hukumnya fasik dan memeranginya hukumnya kafir. Jadi usahakan tidak mencaci maki dengan bahasa-bahasa yang ya, atau tidak menjelek-jelekan, mengolok-olok nih, mengolok-olok sekelompok kaum atau wanita dengan wanita. Kira-kira jemaah sekalian, surah Al-Hujurat tadi ya, itu banyak memberikan petunjuk kepada dia di akhir-akhir surah Al-Hujurat itu, atau surah An-Nisa tadi 148 dan 48. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.